Kenapa ini terjadi padaku? Ditom ajan! Aku kan takut kalian. Tolong bangkit dan lawan. Ngeten iki kula niku mbok arani ijazah, mbok arani misah ya misah, saunimu. Pokoke aku ngomong secara hak. Kula niku ya kiai, bolak-balik kadang ana wong Gus kiai kadang dijajal disantet wong. Kula niku ape ndonga tolak santet iku isin. Isin kula iku ngeten, perkarane ngene tok Gus Hafiz. Kula lho sampean anut kula ya oleh. Ora ya ora apa-apa wong. Ora mbok anut kowe ya ora patheken. Isin kula ngene. Dukun santet itu apa nyantet itu rak mantep ambek ilmune. Ya iku iso nyantet. Lah kowe hafal Quran kan kudu mantep mbek Quran kok gak pede. Lha ngono barang batil mantep mbek batil, iki barang hak ora mantep mbek hak. Mulane cara Nabi Ibrahim lha kowe kok ngancam aku ambek berhala la taduru wala lanfa. Dan mulane dekne Ibrahim iskal. Fa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna. Lah padha-padha kuwatir ya kuwatir kowe. Pantese malaikat Israil watuk nyekik tukang santet lha apa nyekik hafid. Mestine iku kan lah iya barang wong nyantet itu kan barang batil. Mantep mbek ilmu. Kowe hafid ora mantep mbek ilmu. Ngono cara aku isin. Lan kula donga tolak santet itu ya isin ora kok perkara sombong ya isin ae Gusti. Wong niku kawulane jenengan fase ke mbok turuti. Kula saleh ra jenengan turuti. Mulane ya ora cara Nabi Ibrahim ngono. Lah aku ada mbok ancam mbek berol. Mulane fakaifa cara Ibrahim kok bagaimana saya perlu rasa apa? Takut. Padha-padha wadi mestine kowe, mergo iktimat ambek barang sing la taduru wala angka. Mestine sing kuwatir dukun santete, mergo ngimani barang batil. Kok malah hafite sing wedi dasar gak wali blas. Maksudnya kira anak tak ora apa-apa lho, cuma kebangetan. Malah golek hisib. Iya karep. Nah ngadepi aku padha saleh hisib-hisiban lah. Ngadepi dukun santet kok mau coba. Nah ngadepi aku ora apa-apa hisib-hisiban. Tapi yo ora pegawean sekarang hisib nazar aku Hasan Asadili ku mono wali. Hisibe go nyerang ulama, yo mesti ra gelem. Malah aneh meneh. Maksudnya biar ora usah. Ora usah tuh mau ngadepi ngono biasa wae seling pangeran. Lah kok misalnya kok mati tenan? Apa? Mati tenan tekset. Disantet, kowe mati tenan ya mati takoki pangeran apa kok mati? Iki jenengan kersano mati. Ora kena ono sikat boten Gusti, dukun santet aja mateni wong. Sing duwe sifat al-muhi al-mumit tetep jeneng. Iku Ibrahimiyah. Kan as ngono makome Ibrahimiyah. Lah Nabi Ibrahim kan ngono. Wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha rabbi. Saya aku ora wedi blas sampai pangeran sampai berhala. Umpama aku untuk musibah ya mergo pangeran sing kersakno. Dan misale munib santet wong kok tekset. Nek kok pangeran ya akeh iya gitu. Tata koi pangeran ke jogeman muni. Kenapa nikmati? Kulo disantet tiang. Lho, berarti musyrik. Berarti ki nganggep santet yu athir. Ngabet. Wis mate disalahno pangeran. Jogeman deh. Paham ya? Nak takoki kenapa nikmati? Mergo disantet. Mboten Gusti. Nggih pancen tulisane jenengan pun kula mati. Mumpun nggih ngoten mawon. Ya pinter. Sumbut dalam gua jalalan ngalor gitu. Jadi nak mati tetap kuliah tawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sing mateni kowe ya malaikat sing tugas mateni. Soal dukun santet macam-macammu profesi jen mergaine ngono ya. Wis keben. Lah aku tahu lho Mas, sampai ngaji ning ujian dibisiki mbek panitiane. Gus mengke ngapunten biasane wonten kiai dijajal ngene-ngene. Ayo mending aku pe donga iku isin, ajane ya rada wedi. Tapi pe donga iku luwih isin mbek pangeran. Maksudnya isin orang kok perkara sopo isin. Ya mosok pangeran tak terang no pentingnya nglindungi ulama itu kok wong cerdas ora perlu diterangno kok pangeran diterang. Akhirnya kula mulang, Bu. Yo pede wae. Yo urip nganti saiki. Sampai panitia ini Pak, jenengan macano rekor. Tapi biasa wae maksudnya. Bocor aku pas mangkel malah tak lawan tenang, tapi aku wong atine apik. Ora wati. Ya iki waca ayat iki. Dadi wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyata rabbi saya. Terus dawe Imam Suyuti, minal makruhi yusibuni fayakunu. Dadi misale mau pe disantet dukun santet kok kowe mati. Iku cara Ibrahim ya tetep aku mati mergo kersane pangeran ora perkara dukun santet. Mergo nek meyakini dukun santet berarti pedarani ghairu wa yu'athir.
Liyane Allah iku iso nglabeti. Berarti tauhidmu jeblok. Dadi wis kalah keok tauhide jeblok. Dadi nak takoki meni santai. Napa mati iki payake Gus. Syukur-syukur jawab mungkin apa mati kangen jenengan. Wah. Bapak malaikat dikire paling tenane. Jadi jelas ya. Jadi makom Ibrahimiyah dia, aku nggak pernah takut sama kalian. Kalaupun saya kena sesuatu yang buruk, mergo yasha Rabbi saya. Jelas ya, apa? Karena dikehendaki Allah. Enak tuh ngaji yo. Yo clear yo. Yo clear yo. Yo, jadi misalnya kayak krungu kabar bocah ngaji Jalalain kok mati kena sandet. Ki aja darani kena sandet yo pancen wayahe mati. Sing mateni sapa ya Allah Subhanahu wa taala. Lah ning ndi yo neraka apa ora ya ora roh pokoke mati. Aja kok takon terus moro ndi bar mati. Ora roh nek iku gak swarga. Nek mantep swarga. Ya jelas Nabi kenapa wala akhafu ma tusyriku nabihi illa iyyasha. Kalau waca tafsir ya, karena ini penting sekali. Masalah tenan pancen. Jadi ayat iki kula niku paham mulai guys, pokoknya mulai latihan ngalim paham. Semenjak itu aku iso nglakoni tenan. Maksudnya iso nglakoni iku nek ape donga tolak sandet iku isin tenan. Kulo duwe donga wakeh itu. Dijam nasor duwe ya. Macam-macam mbek aku. Tak waca brewamu ilang. Tapi kalau ora tertarik nama ngelawan wong wis kalah ora tertarik. Ya jadi jelas filosofi Nabi Ibrahim, saya tidak pernah takut apa yang kamu agul-agulkan, yaitu ma'tusyriku nabi. Kalaupun nyatanya saya nanti kena makruh sesuatu yang tidak saya senangi, itu karena yasha Rabbi saya. Kalau di sini kasihan ya illa yasha Rabbi saya. Minal makruhi yusibuni fayakunu. Jadi kalau saya nanti kena sesuatu yang al-makruh yang tidak saya suka, ya karena masyiatullah, bukan karena aktivitas dukun santet. Jelas ya? Enak toh? Ya, dan mana ana kiai mati sing jare disantet wong, kowe nak aja geman di keyakinan ngono. Iku tau hitam jeblok. Kenapa kiaimu mati? Nggih mati mawon. Napa? Kenapa ya jeneng ajale telas. Mumpun kan selesai kan? Enak toh? Jadi Nabi Ibrahim warning, aku ora ngarah kena musibah sebab aku ngelecehno Tuhan-Tuhan kamu yaitu berhala. Kalaupun musibah itu terjadi ya karena kehendak Allah. Kenapa Ibrahim perlu memaklumatkan itu? Kalau beliau tidak memaklumatkan ketika kena musibah, tetap ditafsirkan karena kualat ngritik berhala. Makanya seorang ulama harus memaklumatkan diri. Mulane tak umumno saiki. Suatu saat nak munib mati ya pancen kersane Allah. Ora kok perkara kena dikon sange. Ibrahim yang ngono, kan diancam kowe nak ora nyembah aku berhala, engko kowe kena elek, kena musibah. Terus Ibrahim gak ngarah saya kena musibah karena faktor berhala. Kalau saya nyatanya kena musibah ya mergo illa ayyasha rabbi syai'a, karena masih aku. Jelas ya? Iya. Jadi bojomu ya omongi, aku iku asline semlarat. Jok rabi kowe tambah. Tapi asline melarat iku asli, ora kok jok kentuk kowe kudu kok terangno. Ben suatu saat melarat iku ora ono sing disalahno. Jelas ya? Kaya kowe ngene iki ana asli melarat. Ora kok perkara ngaji jalan ora barokah. Ya wis pancen asline wis melarat. Dadi apa-apa kudu dikonfirmasi ben apa? Jelas. Ya jelas ya. Kok bodoh ku ya ora salah gurune. Ngono, aku jute ngaji juga tetep bodoh. Bodoh iku wis asli. Langi-langi barang asli ku angel. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillah wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ra buta mangan, ra buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik.
Paham ya? Lho itu nanti ilmu ketawarai ya bener. Lah kula boten. Zaman betul lho guru waras maksudnya enggak. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam wong ora tau muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ini ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rabi. Paham kan? Ini ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad, sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dak ono kerja dasinan. Ono nggo proposal lan ruwet to roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adanu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Sedari ya kentur. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, dhisik sing dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang cara kowe pilih. Ambek Ali dikai keputusan persis Kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Apa marah kok mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Enteni itu. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandhani. Ora mencerani tenan. Lah ora bapatene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora itu Yahudi Muslim. Lah Ali itu Gus Dur. Lah Gus Dur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha.
Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Yang niru ya Gus Dur. Mergo ning dinggo negara wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita dadi kiai wong pinter. Pak Yai santri ini pacaran. Maksud jangan ana cerita wedok. Wah, ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan ta? Paham ya? Ruwet ta? Mulane aja geman, iki kiai pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing gamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Jadi nak meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mulane mon ngene. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, ya Bilal ge seneng ae. Badan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Ya nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si Jenar nak mulang nggih cobaan. Kambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kambenan. Tetapi teori ora usah kambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho napa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai fikih nek ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang nang. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong.
Sembudina salat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kok wani, nah tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum fi wujuhi min atsari sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Niku ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jenengan Gus Ba. Tapi zaman roh jenengku teu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran saya Gus ning donya tak enteni mau turun ngenteni mati ngono Gus kok repot. Ucapan kula terus ya. Sampai jare wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Ora usah ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Okay? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan, Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah ra sopan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama semi itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma la fi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan.
Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kena ngeluh, paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngasih nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek entek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikut timbang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan ini mau gerutu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa meneh nak duit 10 juta tak ada gue berobatku, malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kados kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyon. Wa laki illa usbu'un utwiyat ora apa driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya lho, ora kok ra salate lho nggih, maksudnya kok nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad nak diinfus wae di sayat-sayat dioperasi ora krasa. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus kok dicincang.
Lah nak ngono rak mirip, makanya nggih. Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Iku pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan. Ben kira untuk kendel mati paham kan ya. Dadi maksudnya ini kula ajari nak mati itu tidak problem ya. Niki kalau urip ya mati lho. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pangeran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok jare pangeran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpaki napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus kok mbok cincang ngono lho. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iku disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Lah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momennya sing sering bingung
bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora usah melok mikir, utek wis entek gue mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, mbek kredit. Mengenai anut kula mawon, kula rapati bingung urusan dunia, rada orisinal lah. Kayak kula barang rada orisinal. Artinya tingkat erotnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pun boten parah lah. Wong kula dari wong dipengaruhi ora roh. Dari wong kula ngalami ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu syai'. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai'. Ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan khalqu dengan amru itu beda. Jadi tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngolawi tetap tadi Allah al khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Bukan kalau nanti ditanggapi. Soalnya pulau syukur, baik pulau ulama sing rodok ngawur lah, baik pulau mantep disayang Kanjeng Nabi. Mereka sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk pulau, jelas termasuk pulau. Pulau tak angen-angen. Pulau kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan yang alam malakut yang langit dolanan. Tak angen-angen yo. Pancen nek ning alam roh mungkin sedan. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ruhen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang, kalau obor wis ra iso. Paham ya? Dene alam roh itu mau melintasi batas ruang dan lah itu ada penyair dari India. Dia iman be Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris yo nabi, tapi rumang saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin roh swarga. Barang mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok terus kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata ge mulai to Gusti. Lah ya kowe ora ngayahe. Mbus swarga sing mestine kowe sampean mati terus mlebu swarga. Iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu mulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dari Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya, dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi ta bodoh di pangeran. Lha iki cerita wonten kitab e maksudnya. Dia takono sok ta ora gak ada mikir ngono, men mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus kecek blengaan. Sandal kula kare iki. Bareng wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki kanthi saiki ora ketemu. Mulane Nabi itu kanthi saiki ning swarga. Mergo perjanjiane goleki sandal cupuk swarga apa ora ketemu. Nate pireng to. Mulane Nabi sak ning swarga sinten? Nabi itu. Bisa goleki sandal. Wah, widari terkenal. Yo ana cerita niku. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Tidak takut ninggalin sholat. Tidak takut membuka aurat. Enggak takut pacaran, Pak Ibu sekalian, pacaran itu zina, Pak Ibu. Enggak ada konsep pacaran dalam Islam. Pacaran zina. Jadi jangan bangga kalau anak kita pacaran zina. Ya. Sekarang kan orang tua hari ini bangga kalau anaknya punya pacar. Kamu udah punya calon. Ya. Kemudian dibebaskan pergi kemana-mana berdua-duaan. Hah? Bahkan katanya kalau sudah tunangan boleh pergi kemana-mana. Ditanya sama tetangga, kemana anak Uni? Pai ke Bali, Josia, jo tunangannya. Bangga lah tuh. Hah? Naik lo oto Cindurmato, oto apa?
Oto ALS lah misalkan. Pergi ke Jakarta nih oto ALS. Sebangku. Alun nikah lagi, alusah menikah duduk sebangku. Kira-kira kalau mengantuk, kira-kira kalau mengantuk. Bantu tuh. Laki perempuan tunangan, pacaran, kalau ketiduran gimana? Astagfirullah. Begini. Aduh. Gak kuat. Kalah lo orang laki bini. Orang tuanya membiarkan, orang tuanya yang celaka itu. Orang tuanya dayus itu. Dayus itu apa? Tidak ada rasa iri, cemburu melihat anaknya berzina. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia itu gerep tuanya itu. Ya. Membiarkan anaknya melacurkan dirinya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi punya hati, walau qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk mendengar merenungkan ayat-ayat Allah. Alam takambang jadi guru itu ayat Allah. Tsunami terjadi, hancur permukiman, hancur perumahan. Yang tegak apa? Masjid itu ayat Allah. Gunung Merapi di Minangkabau, di Gunung Singgalang, Kepatang tuh Galodoh, kedua-duanya mengeluarkan lahar dinginnya. Ya, Merapi Gunung Singgalang Pak Ibu sekalian, tanggal 11 Juni kemarin kalau tidak salah, 11 Mei apa ya? Ya. Hancur rumah-rumah, ayam tagak. Ketika cari video, masjid tetap tagak. Maknanya apa? Allah ingin mengingatkan kita orang Minang, orang surau, babaliak ke surau, ramikan surau. Surau lah sampai salame di muka bumi Allah kok. Nah itu yang dijauhi oleh pemuda hari ini. Di situ yang pemuda jauh hari ini. Langka pemuda-pemuda yang cinta ke masjid. Termasuk hari ini di mana-mana saya melihat. Alhamdulillah setelah saf tadi ada sekitar 3 saf. Salah tadi enggak? Isa tadi ya. 3 saf Pak ya. Mana pemudanya? Berapa saf pemudanya? Ya. Maka kalau dapat Pak Ibu sekalian, coba sesekali buat malam minggu ajak pemuda tuh tidur di masjid. Cuman ialah sediakan wifi. Jangan kalah dengan kafe. Sediakan minumannya, sediakan snacknya. Sholat tahajud kalau perlu nobar, nonton bareng. Tapi bukan nonton bola ya. Nonton Al-Fatih, nonton Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana membebaskan Palestina. Ya, bagaimana Al-Fatih menghancurkan kekuatan Konstantinopel. Pak Ibu sekalian. Nah itu perjuangan Islam. Tonton bareng. Dikasihkan keterangan, menonton bagaimana kondisi di Palestina. Saudara kita hari ini Pak Ibu sekalian di Palestina. Masya Allah Pak Ibu. Hati-hati Pak Ibu. Hati-hati Pak Ibu. Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita terzolimi. Dunia hanya sekedar menonton Pak Ibu sekalian. Mana pasukan keamanan PBB yang diterjunkan ke Palestina situ? Seakan-akan dunia bersepakat untuk membunuh, membasmi saudara-saudara kita di Palestina. Apa kata orang Palestina? Bukankah kami saudara kalian seiman dan setakwa? Bukankah kami ini hamba Nabi Muhammad? Kenapa kalian biarkan kami? Hei raja-raja Arab. Hai raja-raja Arab. Hai pemimpin-pemimpin Islam. Mana tentara kalian? Tidak ibah kita mencari anak-anak ketek dibantai di orang Palestina. Sampai anak-anak ketek itu Pak makan rumput Pak. Makan rumput anak Palestina itu Pak. Kita makan enak di sini. Tidak terpikirkah mereka di sana makan apa Pak Ibu sekalian? Bayangkan kalau cucu-cucu yang mati itu cucu-cucu kita, anak-anak itu. Sampai ada anak balita sudah hilang semua keluarganya. Dia sendirian terselamat Pak Ibu sekalian. Sampai saya melihat di YouTube itu Pak Ibu, anak kecil ya duduk di pinggir jalan sebegini, nggak ada ayah, nggak ada ibu Pak Ibu sekalian. Dan dunia dia membisu, hanya sekedar kutuk mengutuk Pak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Ini PR kita semua Pak Ibu sekalian. Jadi orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam dilihat daripada kekuatan jamaah subuhnya. Kenapa demikian? Mereka tahu hadis Rasulullah Pak Ibu sekalian. Bukan tidak tahu mereka. Mereka tahu hadis Rasulullah, katanya Rasul bersabda, 2 sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat apa Ibu? Sholat Isya dan subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu?
Karena dalam sholat subuh itu ada sholat sunnah, sholat fajar namanya. Rok'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah di waktu fajar. Itu baru sholat sunnahnya baru tuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf. Anak ibu kerja kemana? Kuliah kemana? Berapa gajinya? Apa mobilnya? Apa kendaraannya? Mana lebih hebat dibandingkan 2 rakaat di waktu subuh kata Allah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, seberapa banyak para pemuda yang mengejar keutamaan 2 sholat fajar itu, Pak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah lagi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk seorang-seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki yang sehat, balik berakal, masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Pak Ibu, maukah kita Rasulullah hidup di zaman kita ini? Rindu tak dengan Rasulullah? Pak Ibu, rindu tak dengan Rasulullah? Ingin ketemu dengan Rasulullah tak? Kalaulah boleh berandai-andai, hidup Rasulullah kini di zaman kita, kira-kira gimana rumah kita? Dah hangus terbakar, Pak. Nah, yang kesro cuman bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, anak menantunya dibiarkan tidur. Dia apa? Sagan awak kami nantu. Sagan awak kasidi. Contoh terbakar rumah awak jam 2 malam, jam 2 malam terbakar rumah. Rumah awak rumah gadang batingke. Nah, pintu kamar ibu pas di depan pintu utama tuh. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja mau lari? Hah? Di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu, ada kemenakan. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja yang mau lari? Hah? Apa yang bapak ibu lakukan? Bangunkan menantu. Jam 2 malam loh. Nggak sagan ke menantu. Dek sagan ke menantu. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Jagolah Sidi. Dek orang Minang kok hebat banget ke menantunya mah. Sayang mana lah bajapui menantu tuh sembayang indah bajapui lo tuh barua tuh. Bajapui lo tuh hilang lo piti berjuta-juta mencoba barua tuh. Bisa lihat. Tabaka rumah jam 2 malam, dek sagan kami nantu menjagonya. Sidi, oh Sidi rumah tabaka Sidi. Itu menjagoannya rumah tabaka jam 2 malam. Pak Ibu sekalian, bagaimana menjagoannya? Hah? Digunda tak pintu tuh? Kok bisa didobrak? Dobrak nak. Cuman umur ibu dah 75 tahun, bahkan udah nak talok, Pak Ika luar. Tolong, tolong. Sidi ambo, anak ambo, tak kurang. Orang kampung tibo. Dipangan orang pintunya, didobrak nak. Tubret, didobrak. Namun karena menantu kamarnya pakai AC, spring bednya harga 50 juta, ya, cover bednya 10 juta, bantalnya 5 juta, kenaan tidur, selimutan, dek sagar ke menantu, dek gang, Sidi, oh Sidi, rumah tabaka. Gitu menjagoannya. Hah? Itu menjagoannya. Dia gang dak? Dia gang dak? Umpama ke kakinya, Sidi, rumah tabaka. Dak begitu? Oh? Begitu enggak? Waktu sholat subuh begitu enggak bangunkannya? Waktu sholat subuh begitu enggak menjauhkan Sidi itu? Tangguanglah beko Pak Ibu sekalian. Juapi dunia, cameh awak hangui Sidi itu. Juapi neraka, kok sayang ke anak, kok sayang ke menantu, kok sayang ke cucu, jagoan subuh. Barangke kamu saji, yang laki-laki kamu saji. Kecil Rasulullah. Sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Jadi kalau ada suami sholat di rumah, menantu sholat di rumah, itu namanya lelaki solehah. Lelaki solehah itu yang sholat di rumah itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kenapa begitu? Karena dia lebih mencintai rumahnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Rasulullah bertanya seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Aku tinggal sebatang kara.
Rumahku jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Orang tua buta Pak, minta keringanan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Bagaimana yang muda tidak ke masjid? Apanya yang buta? Itu tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun azim. Kenapa seseorang disesatkan oleh Allah? Kenapa Allah memberikan dia sesat? Apa kata orang? Oh, ini sudah takdir, gimana lagi? Saya disesatkan, sudah takdir Allah. Nanti kalau baiknya semua orang, sholat semua orang di neraka, siapa yang ngisi? Ya, ini sudah ditakdirkan Allah Pak. Mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Kalau ke surga semua orang, neraka kosong. Jadi Allah sudah takdirkan saya ini ke neraka. Pertanyaannya, mau enggak Babi sudah ditakdirkan ke neraka? Mau enggak? Alangkah zalimnya Allah kalau kita ditakdirkan ke neraka tanpa kita ikhtiar dan usaha Pak Ibu sekalian. Nah diantaranya Pak, Tuhan yang batil itu tadi selain setan Pak. Selain setan Tuhan yang batil itu yang kedua, buka surat ke-45. Al-Jasiyah langsung 45. Ayat 23. Tadi yang pertama Tuhan yang batil selain setan, yang kedua ini kita dengar Pak. Yang kedua hawa nafsu. Ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa kata Allah? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pak Ibu sekalian, subuh tuh enaknya tidur apa sholat? Hah? Kalau ikut nafsu kita enaknya apa? Tidur kan? Dituruti itu. Maka tidur itu, hawa nafsu itu menjadi Tuhan selain daripada Allah. Pak Ibu sekalian. Sedang enak-enak kerja, orang azan. Mana enak? Kerja atau sholat? Hah? Sholat, tapi kalau kata nafsu, tanggung kerja dikit lagi. Menangguang hawa nafsu. Ya. Ibu-ibu, enak mana? Berjilbab dengan nggak pakai jilbab? Enak berjilbab, tapi kata mereka, nggak angek kau udah berjilbab tuh. Ah, kau botak kalau kau beko. Kau gadih rancak berjilbab atau tutup, kau nggak laku kau. Itu juga anak orang sebelah tuh nggak berjilbab, nggak laku-laku sampai kini. Contoh Pak. Jilbab itu ibarat lapek Pak. Lapek itu di jorang dibungkus apa? Daun. Umpamo koko lapek. Ambo jual lapek umpamo gua. Lapek kok babungkus jo daun. Lapek kok ndak pakai daun. Kira-kira Pak Ibu beli lapek yang mana? Hah? Lapek yang ndak berdaun. Kok awak tahu bisa merasuan lunak apa indaknya? Oh, kau kareh tapongnya kok. Hah? Tapi lapek kok ndak berdaun. Lewe oto ngong abu. Datanglah. Pertanyaannya, ada enggak orang yang membeli lapek enggak berdaun kok? Hah? Ada enggak? Enggak ada, tapi kalau ada yang mau, bau orang itu. Hah? Sakit gilo. Nah, kini yang bantu tuh padus yang laku gini, padus yang enggak berjilbab diambil jadi menantu, diambil jadi bini. Berarti yang suka pada si bantu itu gilo tuh. Ada anak awak mencari calon istri tidak berjilbab calon istrinya, berarti anak awak itu ada kelainan jiwa. Jadi wanita yang tidak berjilbab itu ibarat lapek nak berdaun Pak Ibu sekalian. Banyak tangan orang malake di badannya tuh desi orang. Dipertontonkan orang, dipacalian orang, seksi badannya begini-begini. Ya, atau berarti kalau ada laki-laki mau dengan perempuan yang tidak berjilbab walaupun cantik, seksi, bahenol, berarti laki-laki itu ada kelainan jiwa berarti. Ya. Yang penting lapek katanya. Sekalian. Ini. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan
maka Allah biarkan dia sesat. Kenapa? Mempertuhankan hawa nafsunya. Bapak sekalian. Nah, kembali kepada ayat surat Al-A'raf 179 tadi. Orang yang punya hati tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang punya telinga tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang, Pak Ibu sekalian. Ya, itu firman Allah, Pak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya, siapa yang kareh gini kok? Kajian yang kareh atau hati orang yang kareh? Lah sebantu tu kaji kok Allah sabui anjing, Allah sabui binatang, nak berubah jolei. Contoh Pak Ibu sekalian. Sarak mangato orang Minang kan hebat falsafah kok. Adik basani jo sarak basani jo kitabullah, sarak mangato adik memakai. Sarak mangato hukum salat berjamaah bagi para laki-laki hukumnya wajib. Kata sarak Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Dirikanlah salat hukumnya, tunaikanlah zakat hukumnya, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya di mana orang ruku? Waktu kapan? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Berarti banyak. Banyak itu dalam bahasa Islam namanya jamak. Kalau sholat namanya berjamaah. Jadi menurut ayat ini silahkan cari semua tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Apa yang dimaksud ruku bersama orang-orang yang ruku? Ulama tafsir sepakat yang dimaksud sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Syarat mengatur adik memakai. Surat An-Nisa 102 tentang sholat berjamaah Pak sekalian. Ya. 102 An-Nisa 102. Ya. An-Nisa surat keempat. Ya. Surat keempat. Ayat 102. Tentang kata syarak. Bagaimana hukum berjamaah menurut syarak? Ya, baca terjemahan. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu. Apabila engkau Muhammad, yang dimaksud Muhammad siapa Ibu sekalian? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabatnya? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kaum muslimin di Makkah, kaum muslimin di Madinah. Ya, Allah ingatkan, Allah ajak bicara Nabi Muhammad dan para sahabat. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa? Sholat bersama mereka. Sholat apa itu? Sholat berjamaah. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat menyandang senjata. Sholat di mana? Sholat di medan perang. Pak Ibu sekalian, apa taruhan sholat di medan perang? Nyawa taruhannya Pak. Semestinya orang di medan perang itu diringankan untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Bisa jadi nyawa taruhannya, sedang sholat dibom orang, sedang sholat diserang orang. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Kuasa Pak. Allah atur bagaimana tata cara sholat di medan perang. Lanjut. Kemudian mereka yang sholat besertamu sujud, terus telah menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lanjut. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap-siaga sembari menyandang senjata. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh nih. Ini contoh imam. Ini makmum shaf yang pertama. Makmum shaf yang kedua. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang tuh bawa karpet begini Pak. Sholat di medan perang pakai keramik begini.
Sholat di medan perang pakai AC, pakai kipas? Sholat di medan perang pakai parfum? Sholat di medan perang bajunya bersih rapi? Tidak. Sholat di medan perang boleh jadi di tengah hutan, di bebatuan, di tepi pantai, boleh jadi tanahnya basah, tanahnya kering, ada kerikil. Mereka sholat tanpa bawa sejadah, mereka sujud langsung ke tanah, Pak Ibu sekalian. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, umpama imam ruku, Allahu Akbar, imam ruku. Makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Tapi makmum yang saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata, Pak. Dalam kondisi sholat ini, Pak. Imam ruku, makmum saf pertama ruku, makmum saf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Dalam kondisi sholat ini. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka yang sholat besertamu sempurna satu rakaat mundur ke belakang. Yang di belakang tadi maju ke depan. Menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Ruku imam tadi yang di belakang tadi. Imam menunggu. Makmum ini ruku, imam menunggu. Makmum yang menurut ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini menyempurnakan satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua, Pak Ibu sekalian. Itu di medan perang sholat berjamaah diatur sama Allah. Nabi, Pak. Tidak manga-manga dibandingkan presiden loh, Pak Ibu sekalian. Tidak manga-manga dibandingkan raja, perdana menteri, gubernur. Nabi langsung terjun ke medan perang. Memimpin sholat berjamaah. Gede-gede wae dong. Gede sing garing-garing. Gesong. Nek gesong ra wong sing garing. Nang metu. Kiki nanti, Mas. Hitung sis. Ngendek nang ora iki. Hah? Dong tuh. Tapi gak ada iki. Ambil apa? Nah, sini orang. Ono Mas Jan. Ono. Atas. Wait, ada. Gimana? Sama tak? Ya, Mas. Ini berapa? Ini ada empat tengah ya? Iya, kan lipatan. Lipatan. Nah. Kiri sih anu nih, Mas. Karena ngadep. Tarik pasang.
Ini suruh munggah. Sekiranya tengah hisar. Nah, terus. Coba kan. Ini sorry Mas. Tengah. Lu gak pedes Mas? Hai guys. Ini bukan sampah nih guys. Tinggal makan guys, ayo guys. Makan guys. Jangan lupa subscribe. Kelihatan, sedikit kelihatan. Apa? Oh begini. Enggak orang. Bang. Padahal saya kenal. Nimbali sing teko. Mas. Ikut Mas. Ngomong awak. Orang barat. Aku kok. Kene Bayaran ayam kucing kok rasa arep ya. Sing tau urip. Ya, mau metai. Kalau Habibie ini macam gede. Ini bukan rokok Bang. Ini kamera mana sih? Kira dulu. Bisa tur tuh Mas. Tahu tuh. Bisa nggak sih? Ini Bang. Ya? Udah kena. Fungsi. Beritanya lah itu ini cara ini internasional enak ini Nggak apa lebih ya? internasional news update CNN. nah ini tidak boleh Dan ini jenis channel lagi yo. Nol so. Ya, Makan dulu ya. dunia ada berita. Pada kunci ya. Jempol. Ke. Ya. Dunia ada berita. kan
Aduh. Untuk didelok channelnya. Untuk didelok guys. Jangan lupa ya. Coba. Kurang apa? Ini dulu ya pemburu juga. Terus nangkap pocong, ini nangkap bulu, nangkap jin, nangkap Lengkap belum berita on. kerjaan ini. Ini kau apa naik sister, makanya lengkap. Menurut model unik, model begini. Jaga aja. Belum makan kepala ini udah spiritualitas hidup ya. Masuk sambil itu ya. Enak nanti. Asli. Ya, tak cukup ya. Tak lebih. Nyamot. Ya, ini enak ya. Betul. Saya cari sini ke sana. Dan cetakannya Di malam ini semangat dong mas. Sore. ini kuping gagak. Kuping gagak. Ini ngopi tadi. Dulu gue mulai karton ya. Dulu gue mulai karton ya. Oh iya. Itu lagi. Dia tuh nyapu dengan proses. Oh iya. Kamu masang ini, blak bisa berunyun ya kan? Yang Kamu rekam tolong itu. Lagi tuh orang nang dua dulu aja. Ya sing guyu awake ngono. Golek iki sing kuwi. ini orang rekam. Ini sorok. Dulu ini sorok. Dua pihak ada. Belum kan. Kayaknya belum. Kagak cemplung ya. Dure. Andalnya lu nyene ya, Pra. Ya mau keluar itu keluar. Andalnya gak tahu. Nggak kemarin beres. Anjir. Ya bang. Suwe kan. Terus nak buat. Sampai itu baru ini ya. Nah, itu orang turun sama ya. Saya jadi dong. Dia mau gak turu. Itu tak sih. Jangan turu. Jangan turun. Semua dengan mau. Orang terus lah. Ya mimin nih orang turun. Ya tak udah nenek nyati. Nah, teman tak. Rumput lain buat. Nah ini ritualan sate kakak terus. Kayus.
Untuk kakak tahu mat. Pindah, Bin. Kelinci. Mau harus belajar. Hah? Ini kepala kelinci. Tok. Emang kan udah. Tok. Kepala kelinci tok. Jadi mari pinter. Dia tidak ada pinter ya. Tapi kan dia ilmu dia. Ilmu filsafat. Kumangan ki mari pinter yang Jangan lupa subscribe sate gagak. Meh, lek gagak meh. Aja gagak aja. Ini gagak. Ini kan keluarga gagak. Dua mamet. Ini ngerekam video miring-miring. Ngerekam. Gagak ini sesuk yo ayo liwat panas ke kerau. Gagak udah buri kerau. Nah itu, tuh sekut ke kerau. Ngono loh. Nah, tapi terus liwat dulu sarapan wi gagak udah kerau. Enggak kakak udah gitu. Kadang ini ngeri. Iya, Pak. Oh, hasilnya saya teko ora teke. Oh ya, hasilnya teko di gua lho. Tok teko. Oh, ini kan tak deh. Kadang ngerengas apa nih ya? Hmm? Kadang ngerengas. Gosongnya. Saya apa itu toh? Kan gagak. Tuh kan Arab. Hmm. Ini ayam 4 ekor ya. Terus makan ngaruh. Masuk ke Arab. Ngobinnya nak. Ya. Ini kan tangannya nih, jadi kalau kamu No, berkah. mau berkah ini, Silakan minum berkah. Bekas tujuan Mimin. nah, ini Habib Mimin. kalau anda pengen pinter ataupun cepat kaya ya Minum ini. karena tangannya Bekasnya Habib Mimin. Dulu. Terbukti ampuh. kemarin itu tangga saya itu ya belum bisa beli diri saya ya Isma. hebat minum Mulai mau ke Menur. Baru pulang dari Menur. dari mana angkat minum ini langsung loh ya. Langsung sembuh. Halo bang, gimana rasanya setelah minum air bekasnya ini bang? Habib Mimin. Koruan. Walah mantap bang. Aduh mantap tuh. Iya. Itu bisa awet muda. Aduh, roh. Ya diporenin, orang buat diporenin. Keluar mana nih? Bekasnya Habib Mimin. Ini kalau enggak ini orang berani nawar satu miliar. Ini jelas loh gue. Besok kemana?
Minta buri nguplot gitu.